Beberapa lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas dari bakal calon presiden pemilu 2024. Nah, seperti dilansir dalam detik.com, ada 6 lembaga survei yang telah merilis hasil survei mereka di tahun 2023 ini. Nah, seperti apa hasilnya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama itu adalah lembaga Indonesia Political Opinion atau IPO. Nah, lembaga ini hasil survei mereka menyatakan bahwasannya yang unggul adalah Anies Baswedan dengan 31,6%, kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo 24,9% dan Prabowo Subianto 21,6%. Kemudian lembaga yang kedua adalah Median, di mana hasilnya Prabowo unggul 20,5%, kemudian Ganjar 18,9% dan Anies 17,9%. Nah, coba kita lihat di lembaga yang ketiga, yaitu IPS, Indonesia Polling Station. Nah, hasil yang mereka rilis atau hasil yang mereka dapatkan adalah Prabowo unggul 33,2%. Yang kedua Ganjar 22,1% dan Anies 20,9%. Nah, yang keempat, lembaganya adalah Polstat atau Political Statistik. Dari hasilnya menunjukkan lagi-lagi Prabowo unggul di 33%, kemudian Ganjar 20,6% dan Anies Baswedan 19,1%. Nah, lembaga yang berikutnya adalah SPIN, Survey and Polling Indonesia. Hasilnya seperti apa? Prabowo lagi dengan 33%, kemudian Ganjar 20,6% dan Anies Baswedan 20%. Nah, yang terakhir ini Litbang Kompas. Mereka merilis hasil survei. Yang menang adalah Ganjar Pranowo dengan 25,8%, Prabowo 18,1% dan Anies 13,1%. Nah, dari 6 lembaga survei yang merilis hasil survei ini bisa dilihat bahwasanya di klaster atas atau 3 nama teratas yang memuncaki survei itu tidak ada perbedaan. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara klaster atas dengan papan tengah. Nah, di klaster atas ini tetap 3 nama yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Cuma yang membedakan antara lembaga survei ini adalah komposisi, posisi teratas atau posisi terbawah dan posisi tengah. Nah, dari 6 lembaga survei ini bisa kita lihat bahwasanya satu lembaga survei memenangkan Anies, yaitu IPO. Dan satu lembaga survei lain juga memenangkan Ganjar Pranowo, yaitu Litbang Kompas. Dan 4 lembaga survei itu menyatakan Prabowo unggul. Dan ada yang di atas 33%. Nah, dinamika ini cukup menarik. Ya, perlu kita lihat bahwasanya survei-survei ini menunjukkan bahwasanya persepsi masyarakat terhadap calon kandidat itu sedikit berubah. Di mana beberapa bulan yang lalu selalu kita lihat bahwasanya Ganjar yang lebih unggul dengan angka di atas 30%. Nah, bagaimana dengan survei selanjutnya? Tentu ini akan berubah jika para kandidat ini benar-benar telah mendapatkan tiket dan benar-benar telah dideklarasikan secara resmi oleh partai pengusung atau partai yang mencalonkan. Nah, yang sekarang ini yang pasti hanya Anies Baswedan telah memiliki tiket, yaitu dari 3 partai. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Nah, sementara Ganjar itu masih diombang-ambing. Nah, Prabowo sudah hampir pasti dicalonkan oleh Partai Gerindra. Cuman belum menemukan mitra koalisi yang tepat atau mitra koalisi yang telah saklek gitu ya. Sekarang dengan PKB tetapi masih belum terlalu solid, masih mencari ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana dengan hasil selanjutnya? Kita saksikan saja atau kita ikuti setiap tahapan pemilu dan dinamika yang terjadi di antara partai politik di Indonesia.